Nah, hari ini pemirsa, lokasinya ada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program yang kita nantikan bersama, yaitu Ingon Ingon. Pemirsa, episode kali ini kita berada di tempat yang sangat asri ya. Kita bisa lihat kanan kita ada tanaman yang hijau, rindang juga tanamannya, dan berbagai jenis pula tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Nah, pemirsa, hari ini kita akan bersama dengan salah satu peternak ayam pejantan dalam komunitas Chicken Lucky namanya, yang akan memberikan kita ilmu dan proses-proses dalam pembudidayaan ayam pejantan. Nah, kita akan bertemu dengan salah satu pembudidayanya, yaitu Mas Yuwono, yang berlokasi di Desa Taman Sari ya, Kecamatan Taman Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Ikuti kita pemirsa dalam program Ingon Ingon untuk dapatkan ilmu selengkapnya dalam pembudidayaan ayam pejantan. Ayam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Yuwono. Mas. Sampai juga ini perjalanan saya dari Solo ke tempatnya Mas Yuwono ini. Ini alamat tepatnya sebenarnya di mana ini Mas kandangnya? Ulirjo, Ulirjo. Kelurahan Keposong, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Oh, masuknya ini kecamatan baru ya Mas ya? Iya, Kecamatan baru. Taman Sari ini pemirsa. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar pembudidayaan ayam pejantan bersama dengan Mas Yuwono. Beliau ini juga punya komunitas ayam pejantan juga ya Mas ya? Namanya apa ini Mas? Namanya Chicken Lucky. Chicken Lucky pemirsa. Karena yang dibudidayakan sekarang di sini tuh fokusnya ayam pejantan ya Mas ya. Nah, sesuai namanya itu Chicken Lucky. Dan tadi saya lihat ayam-ayamnya sudah besar-besar, hampir panen ketinggal ya Mas ya? Iya, ini sudah menjelang panen. Umur berapa Mas yang ada di kandang ini? Yang di kandang ini 65. Oh, 65. Biasanya udah keluar ini. Oh, ya baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Spesial edisi kali ini kita akan belajar tentang budidaya ayam pejantan. Ya, Mas Yuwono sendiri kalau budidaya ayam pejantan dimulai sejak kapan? Saya sejak pertengahan 2018. Oh, 2018. Iya. 6 tahunan mungkin ya sekarang? Iya, kurang lebihnya. Luar biasa. Dulu punya basic beternak ayam ini dari mana Mas? Kalau Boyolali kan terkenalnya dengan susu nih, dari kebanyakan sapi, perah gitu ya. Kalau Mas Yuwono kan memilih ayam ini. Ya, pertamanya dulu saya waktu SMK itu juga jurusannya peternakan. Oh. Tapi terus malah kerja di pabrik, dan akhirnya baru tersalurkan bakatnya, ya itu 6 tahun yang lalu itu. 2018 itu ya? Iya. Oh, yang memotivasi saat itu siapa Mas? Saat itu keluarga Mas. Istri sudah, istilahnya kan udah punya anak, jadi mau di pabrik terus, jadi kesulitan lah secara ekonomi, terus akhirnya buka usaha ini. Oh. Iya. Belajar dari mana Mas berarti untuk ayam pejantan ini? Jadi dari teman-teman Mas. Yang pertama ya dari sekolah dulu sedikit ada pengalaman. Iya. Terus silaturahmi ke teman-teman yang udah ternak. Iya. Akhirnya dibantu dari teman-teman, alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Oh, luar biasa. Awal mula memang dulu sudah sekolah peternakan iya, ya? Dulu udah. Namun setelah lulus itu kerjanya di pabrik. Iya, ya? bukannya tidak melanjutkan untuk membuka usaha sendiri terkait dengan peternakan itu ya. Iya. Namun di 2018 memutuskan untuk ini beralih menjadi seorang peternak ayam pejantan. Kenapa yang dipilih ayam pejantan, Mas? Ya, pertama saya buka usaha itu kan kandang itu di belakang rumah. Kalau di pemukiman lah. Kalau saya ayam yang selain pejantan itu dari kotoran amonia itu baunya sangat menyengat. Terus saya pilih yang jantan karena amoniaknya sedikit. Jadi untuk bau kotoran memang tidak begitu bau lah, tidak begitu mengganggu di pemukiman. Ya baik, salah satu faktornya yaitu memilih ayam pejantan karena untuk keramahan lingkungannya lebih mudah dibandingkan ayam yang betina itu ya Mas ya. Ayam berdaging dan bahkan mungkin ayam petelur gitu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kita dan tentunya kita akan lihat bagaimana kandang dari Mas Yuwono. Tetaplah bersama kami dalam program Ingon Ingon.
Boleh saya ke sana lihat? Nggih, monggo. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada ya di dalam kandang milik Mas Yuwono. Ini baru salah satu kandangnya yang dimiliki oleh Mas Yuwono. Masih banyak tempat yang nantinya kita akan ekspor untuk para pemirsa. Baik Mas Yuwono, tadi sebelum saya masuk ke kandang ini ada satu tulisan yang unik ini ya. Gimana? Ya, alas harus ganti gitu ya. Oh Ganti iya. alas kaki. Itu maksudnya Ganti apa alas itu Mas? kaki. Mm-mm. Itu kan saya ada beberapa kandang. Iya. Nah itu misal yang kandang A itu terserang penyakit, terus saya harus pindah ke kandang ini, secara otomatis nanti akan penyakit itu atau bakteri virus itu nempel di alas kaki saya. Jadi saya sebelum masuk harus ganti alas kaki itu. Oh, ini ada maksudnya pemirsa Iya. ya, menjaga supaya tidak ada penularan penyakit dari kandang sebelumnya Iya, gitu ya. betul. Apalagi kan Mas Yuwono ada beberapa tempat ini untuk Iya, kandangnya ya. seperti itu. Nah, itu pemirsa ilmu yang cukup baik untuk nanti kita bisa terapkan untuk kandang-kandang kita di rumah. Baik Mas Yuwono, di samping kanan kiri kita kan ini semua ayamnya sudah besar-besar ini ya, sudah Iya. siap panen juga. Namun ada yang unik Mas, ini ada yang masih putih polos, sudah ada yang coklat-coklat. Itu jenisnya berbeda atau seperti apa? Itu sebenarnya sama saja. Nah, itu jantan semua aja. Ya. Itu cuman istilahnya apa aja? Dulu indukannya atau jantannya atau bapaknya itu mungkin berbeda. Berbeda jenisnya. Ya. Berarti cuma Warnanya lah cuman, pigmen ya. dari bulunya Iya, saja ya. Kalau seperti jenisnya itu. masih sama dari sama. ayam pejantan. Ini tidak menandakan faktor umurnya yang berbeda juga, Mas? Tidak. Tidak ya? Ini sama. Satu kandang itu satu umur. Satu umur. Iya. Wah, oh, baik pemirsa. Nanti kalau masih ada yang tanya-tanya, kok ada yang sudah ada coklatnya, ada yang putih polos ini. Semua ini menandakan pigmennya dari bulunya sendiri, Iya, cuman tergantung itu. dari orangnya. Indukannya ya Mas Iya, ya. iya. Seperti kita orang manusia itu ya Iya, Mas ya. betul. Baik, kalau untuk mendapatkan bibit ini biasanya Mas Yuwono ngambil dari mana ini? Saya biasanya order ke pabrik, ke penetasan pabrik sana. Berarti order dulu ya Mas ya? Iya, order dulu. Biasanya kan kalau ayam pejantan ini berapa umur untuk panennya? Panen 60 sampai 70 hari. Oh, 60 sampai Iya, 70 kondisi hari. normal seperti itu. Oh, berarti pesannya anakan itu biasanya di umur-umur berapa Mas? Apakah ketika sudah kosong baru pesan atau ketika sudah hampir panen itu sudah pesan? Kosong, biasanya saya kandang setelah panen dibersihin kosong baru mulai pesan. Itu enggak lama Mas. Pesan itu paling 3 hari sampai seminggu udah bisa datang. Oh, biasanya berapa sekali ambil? Berapa banyak anakan yang? Saya ada 3 kandang itu hampir setiap kandang 6.000 kurang lebihnya gitu. Iya. Oh, luar biasa ini. Perlakuannya seperti apa Mas ketika kita ingin beternak ayam pejantan ini? Tentunya yang dari anakan Dari itu awal ya. ini. Iya. Ya pertama datang dari pabrik itu biasanya dini hari. Dini hari subuh itu biasanya. Terus paginya kita vaksin. Oh, vaksin. Iya, Pak. Kita tetes satu-satu, kita vaksin satu-satu di yang penting bisa masuk, bisa di mulut, di apa? Mata. Itu bisa. Oh, ya. Di hidungnya bisa kok mulut. Baik, kemudian setelah divaksin apa yang terus dilakukan? Terus kita masukkan ke kandang, tapi posisi kandang harus sudah siap dengan pemanasnya, dengan tempat makan, tempat minum juga harus siap. Baru kita masukkan bibitnya itu. Oh, berarti Jadi harus kondisi hangat dulu. Oh, berarti persiapan dari kandangnya ini yang didahulukan ya Mas Iya. ya? Disediakan seperti tempat makannya, kemudian Iya. tempat minumnya, kemudian tempatnya juga sudah Alasnya, steril, iya, tidak sudah steril. ada istilahnya bekas dari ayam sebelumnya itu ya Iya, Mas betul. ya. Iya. Apakah juga ada proses istilahnya penyemprotan disinfektan sebelumnya ketika kandang yang akan digunakan untuk anakan baru itu Mas? Ada Mas. Jadi dari kita selesai panen bersih itu harus nunggu sekitar 10 sampai 15 hari. Oh. Itu untuk mensterilkan kandang itu. Oh, berarti perputarannya bisa dibilang kurang lebih 3 bulan baru Iya, ganti baru ya, 3 iya, bulan ganti baru gitu 3 ya. bulan baru bisa isi lagi. Oh, gitu ya pemirsa. Kalau dari kandangnya sendiri Mas, apakah ada spesifikasi tersendiri untuk ayam pejantan ini? Enggak juga sih sebenarnya. Yang penting nanti saat ayam sudah besar itu sirkulasi udara bisa
bisa berjalan dengan bagus. Jadi kalau kandang itu tertutup rapat sih kurang bagus. Jadi harus ada ventilasinya yang memadai. Berarti seperti kandang yang ada di tempatnya Mas Yuwono ini Iya, ya. Ini temboknya kan kurang lebih ini 80-an cm ya. Iya, Kemudian di 80 atasnya itu diberikan sirkulasi udara supaya udara di sini bisa berubah gitu ya. Nggih. Menjaga kondisi dari ayamnya juga. Dan untuk penghangatnya sendiri nanti kita bisa lihat ya Mas ya. Bisa, yang dipraktekkan, nanti, yang iya. digunakan di sini itu ada sesuatu yang berbeda dari tempat yang lain ya Mas ya. Iya. Kan kalau yang lain itu pakai yang gas gitu ya Mas ya. Gas, iya. Kita bisa pakai alat-alat yang lebih ramah lingkungan juga. Baik. Mas Yuwono, satu hal lagi, dalam proses pembudidayaan ayam pejantan ini dalam kapasitas kandang ukuran berapa dan ayam yang bisa masuk itu jumlahnya berapa? Kalau standarnya itu 1 meter persegi itu 15 kilo bobot ayam. Jadi kalau ayam seperti yang saya pelihara ini kan panen di bobot 9 on sampai 1 kilo. Jadi bisa dibilang rata-rata per meter persegi itu isinya 15 ekor. Sama. Ya baik. Berarti kita nanti bisa hitung ya kalau Iya. misal kita di rumah ada space kandang yang ukurannya 10 meter persegi, berarti nanti bisa dikalikan ini kalau 1 meternya 15 dikalikan 10 berarti Iya. ya 150-an ekor ayam Iya, gitu ya kurang Mas ya. lebihnya seperti itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perjalanan kita dalam program Ingat-Ingat bersama dengan Mas Yuwono, Chicken Lucky, peternak ayam pejantan. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan belajar kita terkait dengan budidaya ayam pejantan dengan Mas Yuwono. Ada satu ilmu yang nanti bisa para pemirsa ikuti dalam proses pembudidayaan di rumah, yaitu dalam sistem pemberian minumnya. Nah, bagaimana yang dilakukan yang ada di sini kita tanya Mas Yuwono. Mas Yuwono, tadi kan kita di dalam kandang itu melihat ada pipa-pipa itu ya, Iya. yang disalurkan dalam kandangnya menuju ke tempat minumnya. Ini tujuannya apa ini Mas dan fungsinya apa? Ya itu kan tempat minum otomatis nggih. Jadi tidak bisa kehabisan air lah. Oh. Jadi terus ada air yang mengalir. Kalau itu diminum ayam, airnya langsung isi lagi. Oh. Berbeda dengan yang galon manual itu. Ya berarti ini Mas Yuwono sudah tidak memberikan air minum ya kepada ayam secara manual ya? Tidak, jadi udah seperti itu. Tinggal kalau kita pemberian vitamin atau waktu ayam kurang sehat, pengobatan itu kita tambah manual sedikit. Cara kerjanya bagaimana itu Mas untuk minum otomatis itu? Itu yang pertama dari sumber air, kita masukkan ke tampungan air dulu, baru kita salurkan ke kandang Iya. melalui alat itu, alat otomatis. Iya. Namanya tempat minum otomatis itu. Tempat minum otomatis Iya. ya. Ini menggunakan pompa tidak Mas? Tidak, Tidak. itu cuman gaya gravitasi. Jadi Oh. tandon kita kasih atas, Iya. nanti udah turun sendiri. Oh, ada pengecekan tidak kalau yang menggunakan otomatis ini? Apakah mungkin setiap bulan airnya diganti atau seperti apa, Mas? Oh, itu setiap pagi atau sore kita cek juga, Mas. Oh, Nanti takutnya ada kebocoran, terus di tandon juga ada kotoran yang masuk, itu Ya. kita bersihkan. oh, dibandingkan dengan yang konvensional, Mas, yang Iya. istilahnya memberikan minum secara manual, itu dari biaya seperti apa? Apakah membengkaknya itu besar atau sebenarnya masih normal? Ya masih normal aja, cuman kita hemat di tenaga. Kalau itu kan harus keluar masuk Iya. bawa galon, kalau ini kan cuman ngecek aja tandonnya habis atau enggak, ada yang kotor enggak, cuman seperti itu. Biasanya untuk wadah utama dari minumnya sebagai sumber awal itu digunakan kapasitas berapa liter? Itu ayam itu kurang lebihnya 2 kali dari makanannya. Jadi semisal ayam itu makan 1 kuintal, otomatis minumnya 200 liter air. Jadi nanti kita kalikan populasi kandangnya dulu. Kalau 6.000 itu rata-rata makan sehari itu kalau sudah besar 4 kuintal. Jadi kita harus siap minimal 800 Liter. liter. Oh, ya, luar biasa
biasa ini pemirsa. Berarti kita harus nanti menyiapkan untuk tandon airnya sebagai sumber itu bisa minimal kapasitas yang sesuai dengan ayam yang kita miliki. Iya. Karena tadi minumnya itu 2 kali lebih 2 banyak kali ya lebih banyak dibandingkan makannya. Baik pemirsa, ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat dan nanti bisa diterapkan di rumah pula. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam pembesaran dan pembudidayaan ayam bejantan dalam program Ingat. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, nah kali ini kita itu berada di kandang yang lantai 2 miliknya Mas Yuwono. Nah kita akan tanya apakah ini nanti berpengaruh terkait dengan peternakan ayamnya atau sebenarnya aman-aman saja ya yang penggunaan lantai 2 di pembudidayaan ayam pejantan ini. Baik Mas Yuwono, tadi di pengantar kan saya sudah bilang ini lantai 2 ini ya kandangnya. Kapasitasnya juga sama ya yang ada di bawahnya. 1 meter 15 ekor itu. Sama, ya? Iya. Oh, mempengaruhi tidak Mas kondisi ayam yang tentunya di bawahnya? Tidak, tidak Mas. Selama sirkulasi udara itu lancar, kita bisa atur sirkulasinya, insya Allah aman. Tentu kan dengan adanya lantai 2 di atasnya, otomatis udara panas itu kan sebenarnya juga tidak bisa langsung hilang gitu ya. Otomatis di bawah itu lebih panas daripada di atasnya. Tapi itu tidak mengganggu kondisi pembesaran dari ayam pejantannya ya? Itu kita lihat cuacanya dulu Mas. Semisal pas kemarau panjang atau kemarau lah gitu, udara biasanya lebih panas, kita bantu pakai kipas. Oh di bawah? Iya, di bawah kita kasih kipas. Jadi dengan maksud amonia atau udara panas yang di dalam itu bisa langsung keluar. Di atas pun juga sama ini Mas? Iya sama. Tapi berhubung ini musim penghujan, dingin, tidak begitu pengaruh, kipasnya kita lepas. Gitu ya. Berarti kita bisa melihat kondisi cuaca juga ini yang ada di lingkungan sekitar kandang kita pemirsa. Kalau kondisinya panas sekali dengan intensitas yang tinggi, kita bisa bantu dengan tambahan kipas gitu ya. Kalaupun masih aman, kondisi masih ada hujan, itu tidak menggunakan kipas tidak masalah itu ya. Ya ini membicarakan soal cuaca juga ini Mas. Apakah mempengaruhi pembesaran dari ayam pejantan ini ketika kondisi cuaca itu bisa dibilang sulit kita tebak? Beberapa waktu kemarin kan ini panas ya, kondisi kering itu sangat panjang, hampir 1 tahun panas terus gitu Mas. Itu sangat, cuaca itu sangat pengaruh sekali cuaca itu. Jadi ini kita kasih apa? Plastik itu kan gunanya itu tirai ya, kalau di kandang bahasanya tirai. Itu gunanya kalau dingin kita tutup dulu, nanti kalau panas kita buka biar udara panas bisa keluar. Jadi sangat pengaruh sekali cuaca itu. Jadi kita harus rajin-rajin untuk ngecek kandang itu. Suhu ideal sebenarnya dari ayam pejantan ini berapa Mas? Sama yang dibutuhkan manusia, sebenarnya 3 gitu udah bagus. 3-2. Berarti nanti kalau para pemirsa ingin melihat lebih detailnya kan bisa tambahan alat termometer ruangan itu ya Mas ya. Tambah itu. Nanti bisa digunakan untuk mengecek kondisi cuaca di dalam kandangnya. Baik, kalau di umur ayam yang saat ini kan hampir panen ya Mas ya, sekitar 60-an hari ya yang di sini. Dan biasanya memang ayam pejantan itu umur 60 itu sudah siap dipanen ya Mas ya. Bahkan nanti kalau para pemirsa ingin dapat yang agak besar itu maksimal di umur 70 ya Mas ya? Ya, kurang lebih. 70 harus sudah keluar semua. Gitu. Baik, kalau yang di sini perlakuan pemberian makannya seperti apa Mas? Makan itu kita kasih sehari 2 kali, pagi sama sore. Jadi
setiap pagi saya harus ngecek air minum, Ya. di tandon habis atau enggak, Ya. makan kita tambah seperti itu. Sore pun seperti itu. Untuk sekali makan berapa takarannya, Mas? Ayam itu sehari kan 2 kali. Jadi kalau ini 6.000 itu kalau sekarang 8 sak berarti 4 kuintal. Pagi Sekali kita makan sih ya? pagi 2 kuintal, Ya. sore 2 kuintal. Oh, ya berarti Kurang sehari lebihnya itu untuk kapasitas 6.000 ekor Iya. adalah 4 kuintal ya, Mas, Iya. dalam sehari. Sekali Dalam sehari. pakannya berarti nanti 2 kuintal Iya. untuk pakannya. 2 Kalau kuintal. pakan tambahan ada enggak, Mas, di sini? Saya biasanya cuma mineral aja. Kalau pakan pakai yang pabrikan, udah siap saji, tinggal kasihkan gitu. Biasanya ada takarannya tidak kalau kita memilih pakannya, Mas? Atau kita asal aja, yang penting ini kita beli pakan ayam gitu? Atau ada spesifikasi khusus? Kalau jantan itu dari kecil sampai besar sama, nggak ada 0 sampai 20 hari harus Iya. pakai grade ini itu enggak. Jadi kita sama dari kecil sampai besar pakai itu terus gitu. Biasanya kadar protein berapa yang digunakan, Mas, dalam pakannya? Biasanya saya 21 sampai 23. Oh, 21 Rata-rata sampai seperti 23. iya. Kalau di bawah itu bisa tidak, Mas? Kan tentu yang di bawah 21 itu harganya lebih ramah Lebih di kantong ya. ringan. Iya. Ya. Yang 21 ke atas itu kan agak nih nambah di kantong. Iya. Nanti hitung-hitungan di akhir juga sama aja, Mas. Hmm. Kalau pakai yang protein rendah, otomatis nanti jumlah pakannya lebih banyak Oh, dan umurnya pun akan nanti pengaruh lebih panjang. tidak cepat gemuk ya, Mas? Iya. Oh, itu dia pemirsa, pengaruh dari kadar protein dari pakannya. Kalau yang diterapkan di Mas Yuwono ini antara 21 hingga 23 hingga nanti di umur 60 hingga 70 itu sudah siap panen, siap sudah panen. keluar semua. Hingga nanti sirkulasi ganti ayamnya lebih cepat juga ya, Mas. Ya? Iya. Begitu pula kalau kita ngambil yang proteinnya di bawahnya ini ya. Iya. Nanti beli pakannya juga lebih banyak, tidak banyak. cepat gemuk juga ya, Mas ya. Baik. Hitung-hitungannya juga sama. Kalau ayam bejantan ini rentan terkait dengan penyakit tidak, Mas? Kalau yang ayam-ayam yang lain ya, Mas, ayam broiler, Iya. petelur itu kan sering sekali disuntik dengan yang namanya vaksin itu ya. Kalau pejantan gimana, Mas? Kalau pejantan ya lebih kuat sih sebenarnya, tapi perilaku vaksinasi juga harus tetap rutin kita laksanakan. Dalam sekali panen itu berapa kali vaksin? Dalam durasi 2 bulan sampai panen itu kita 4 kali. 4 kali. Iya. Umur 4 berapa? kali bisa sampai 5 kali. Datang itu kita vaksin. Ya. Umur 13 kita vaksin. Ya. Umur 23, umur 33. Jadi 4 ya. Oh. 4 kali. Kalau ada wabah AI, flu burung itu, Ya. kita bisa tambah lagi vaksin AI. Ya. Itu disuntik kalau itu. Satu-satu disuntik, dipegangin. Itu di umur sekitar 20-an. Berarti yang pokok itu ada 4 ya, Mas? Iya, ya? yang pokok 4. Yang satu itu tambahan kalau Tambahan. semisal ada wabah yang Iya. menjangkit dari ayamnya. Iya. Baik, berarti ini lebih sedikit ya, Mas, dibandingkan ayam yang lain untuk vaksinasinya. Iya, iya. Ya, lebih kuat juga ini Iya. ayam pejantannya ya, Mas ya. Biasanya dengan 3 kandang yang dimiliki oleh Mas Yuwono, vaksinnya dilakukan sendiri atau dari luar ini, Mas? Kita kan ada komunitas ya, di Kecamatan Musuk ini ada komunitas, kita kurang lebih 13 orang. Chicken laki ya? Chicken lagi itu ada 13 orang. Jadi kita saling bantu-membantu, kandangnya siapa yang membutuhkan tenaga vaksin kita kerjakan bareng-bareng. Oh, luar biasa. Ini ternyata ada komunitas chicken laki itu sebagai ajang silaturahim, Iya. ajang untuk Tukar. berdagang ilmu Ah. juga ya, ajang untuk saling membantu juga sesama ya, Mas ya. Iya. Kalau yang lain baru repot butuh bantuan vaksin Kita juga langsung bantu ya. bareng-bareng, iya. Pas panen pun juga Pas sama. panen juga. Wow, luar biasa. Ini mungkin para pemirsa yang di rumah belum punya komunitas ya. Nanti bisa ditiru seperti Mas Yuwono dan tim dari Chicken Laki. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perjalanan kita dalam pembudidayaan ayam pejantan di program Ingon-Ingon. Tetaplah bersama kami. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan belajar kita dalam pembudidayaan ayam pejantan. Dan salah satu yang kita harus ketahui yaitu
bagaimana membuat suatu ruangan yang ditempati oleh ayam, khususnya yang masih kecil itu kondisinya hangat. Nah, di tempatnya Mas Yono ada satu alat yang digunakan, yaitu pemanas yang terbuat dari tong ya Mas ya, Iya. dengan bahan bakarnya adalah serbuk gergaji dari kayu, pemirsa. Iya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemanas ketika ayam dari umur berapa Mas? Sampai berapa? Biasanya datang sampai umur 15 sampai 20 hari. Oh, seperti yang tergantung di sini cuaca. Iya. Ini biasa umur berapa ini Mas? Ini 20. 20 hari. Masih Oh, pakai karena masih pakai. cuaca dingin. Musim penghujan seperti ini. Oh, berarti ketika nanti mungkin lingkungan dari sekitar kandang itu dingin, kita masih tetap menggunakan Iya, pemanas ya? iya, kita lihat situasi sekelilingnya. Hmm. Kalau kemarau kan Iya. cenderung panas, mungkin umur 12 hari, 15 hari udah Oh, nggak usah. ya, takutnya malah kepanasan. Iya, ya. malah kepanasan. Baik, berarti lihat kondisi di lingkungannya Kondisi dan di ruangan kandangnya. Apakah masih perlu pemanas atau tidak? Iya. gitu ya, Mas? Baik, untuk bahannya untuk membuat apa saja ini Mas? Yang pertama kita siapkan tong bekas seperti ini, bisa manfaatkan tong bekas. Ya. Kita gergajinya pilih gergaji yang bubuk gergajinya yang kayu keras. Contohnya apa Mas biasanya? Kayu jati, mahoni seperti itu. Jangan kayu yang lembek. Karena Jangan nanti sengon kurang itu awet. Kalau sengon kurang awet. Oh, ya. Kemudian ada pakai bambu juga ya? Iya, ini nanti untuk lubang Untuk asapnya. buatan untuk lubang api dan sirkulasi asapnya. apinya, iya. Baik, prosesnya seperti apa? Iya. Nanti ini dipadatkan. Oh. Kalau nggak dipadatkan itu kurang awet. Jadi kita semalaman nggak cukup. Oh ya, berarti ini adalah bahan-bahan yang digunakan pemirsa, Iya. adalah sebut gergaji. Gergaji. Kemudian kita buat ini adalah bambu sebagai nanti lubang dari api dan asapnya. Iya, Kemudian kita padatkan. Kita Kita coba padatkan. padatkan ya Mas ya. iya. Ini apakah harus benar-benar padat Mas? Iya, biar kuat sampai semalaman. Kalau nggak padat, nanti udah sebentar aja mati, baru sebentar aja mati. Iya. Tidak bisa menghangatkan ruangan dalam Iya. waktu yang lama ya. Selain fungsi untuk menghangatkan, kita bisa gunakan ini kan kita bisa sebenarnya menggunakan dengan yang lebih modern ya Mas ya. Iya, bisa. Ada boiler atau mungkin yang pemanas yang pakai tenaga Pakai gas ya. gas ya, gas LPG bisa, solar bisa. Tetapi kita di sini menggunakan yang ini ya Mas ya. Iya, kita secara biaya lebih murah ini. Ya. Terus yang kedua, kalau usaha peternakan ini pakai gas melon itu Ya. larangan pemerintah. Oh iya, itu kan Jadi memang ada tidak- prioritas tertentu Iya, penggunaannya. jadi ya. kita nggak boleh. Baik, ini sudah padat, berarti Sudah. bisa tinggal Bisa, dilepas. Oh iya pemirsa, ini kita lepas dan di bawah. dilepas. Oh. Nanti kalau saatnya sore atau udah saatnya memanas ini, tinggal nyalain aja. Pakai korek ini udah nyala. Oh baik, pemirsa dimanapun Nah, Anda bisa. berada, ini adalah proses pembuatan pemanas yang menggunakan cara yang sebenarnya mudah dan bisa dibilang ini murah juga ya Mas Iya, ya? murah juga. Karena bahan bakunya bisa kita beli dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan menggunakan alat-alat yang lain. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap saksikan kita dalam program Ingon-Ingon untuk dapatkan ilmu dalam dunia peternakan. Ambil satu aja Mas. Besar mana ya? Besar. Wah, Mas Yono, ini ayam-ayam di sini sudah masuk umur 60-an hari ya Mas ya ini Mas? Iya, 60 lebih ini Pak. Oh, dan ini sudah siap panen berarti ya Mas? Sudah. Ya? Kalau dari ayam pejantan ini kan sedikit beda ya Mas ya dari ayam broiler. Kalau ayam broiler itu kan ukurannya sebenarnya lebih gemuk-gemuk Iya, daripada yang lebih besar. pejantan ya. Kalau boiler itu 2 kilo lebih Pak. Oh. Kalau yang pejantan ini panennya biasanya berat berapa Mas? Berat 9 on, Ya. 1 kilo, 1,1.
Itu rata-rata pasaran permintaan seperti itu. Oh, berarti memang ukuran yang paling banyak dicari seperti ini pemirsa, kurang Iya. lebih adalah 1 kilo 1 ini ya kiloan, pemirsa. ya, kira gitu. Biasanya kalau mendekati panen ini ada perlakuan khusus tidak, Mas? Apakah pakannya ditambah atau dikurangi seperti itu? Enggak sih. Kalau pakannya ditambah nanti malah apa? Kalau bahasanya para bako itu mondol. Jadi sini di temboloknya itu malah isi pakan yang belum kecerna. Nah, itu para bako nggak mau malah. Jadi harus yang temboloknya ini kosong. Oh, berarti malah yang pakannya Jadi itu tetap sama ya, iya, Mas? tetap Tidak sama, ada tidak. penambahan pakan itu ya. Mungkin kalau di bahasa lain ada sapi yang digelonggong gitu ya, Iya, Mas ya? seperti itu kurang lebihnya. Hampir baik. sama lah bahasanya. Baik, biasanya kalau di sini panen itu Mas Yono berapa hari untuk 6.000 ekor itu, Mas? Biasanya kita menjadwalkan itu kurang lebihnya 3 harian. Biasanya 3 hari sampai 4 hari kita jadwalkan bisa habis. Oh, 3 hari ya? Iya, Dan itu nanti juga dibantu oleh teman-teman itu iya, ya? bisa dibantu sama teman-teman juga. Pasarnya kemana saja Mas Yono untuk jualnya? Kita untuk yang kirim itu ke Solo, pasar apa Siler Solo, Surakarta itu. Kita punya 1 lengganan di sana. Yang lain itu Semarang ada, Jeporo ada, Klaten situ juga ada. Kalau semisal kita ingin beli sendiri langsung ke sini bisa ya Mas ya? Bisa banget. Ya, seperti halnya kita nanti bisa ngambil sendiri Mas ya. Iya. Sesuai dengan ukuran keinginan kita. Seperti tadi saya ambil salah satu ayam di sini dan termasuk ini sehat-sehat ya Mas ya. Kalau Iya. dilihat secara fisik bagaimana kita mengetahui ayam-ayam ini di masa panennya itu kondisinya sehat Mas. Apalagi kalau orang awam ya yang belum tahu soal perayaman itu. Yang pertama ini cenggernya ini merah merona seperti ini pasti sehat. Oh. Kalau agak kebiruan itu cenderung kurang sehat atau sakit itu. Iya. Kakinya ya kering besar, Hmm. kuning seperti ini bagus. Oh, Kondisi. iya. Baik, berarti kalau para pemirsa masih awam terkait dengan ayam, bagaimana cara membedakan ayam yang sehat, apalagi kalau para pemirsa datang langsung ke peternaknya untuk membeli, salah satu yang bisa para pemirsa lihat di cenggernya ini. Iya. Kalau matanya cenggernya merah merona menandakan sehat ya Mas ya. Sehat. Kalau yang kuning untuk kakinya ini juga termasuk yang sehat-sehat Sehat, tidak. iya. Kalau yang sakit biasanya seperti apa Mas? Ini agak pucat. Kakinya pecah. Iya, agak pucat. Ini agak pucat, cenggernya juga membiru. Hmm. Itu biasanya Oke. kurang sehat. Baik, berarti nanti para pemirsa jangan pilih yang seperti itu ya, supaya dapatnya ayam itu tentu ayam yang sehat dan bisa sehat. nikmat dikonsumsi oleh keluarganya. Gitu ya, Mas ya. Baik, kalau yang namanya usaha ya Mas ya, kita itu tidak terlepas yang namanya faktor kesuksesan, faktor kegagalan juga. Iya. Mas Yuwono gimana? 6 tahun ini membudidayakan ayam, apakah panennya sesuai target terus gitu ya? Ya enggak lah, namanya usaha ya naik turun lah. Juga pernah untung, rugi pun juga pernah kita alami. Sama saja Mas. Usaha di peternakan itu justru lebih banyak resikonya. Ya. Kita udah ayam bagus, siap panen, Harga jual jatuh. harga jual jatuh. Yang sering dirasakan kalau Mas Yuwono? Itu masalah harga. Harga jual ya? Harga jual itu karena ngikut pasar jadi kita nggak bisa bikin harga. Ya, kita harus ngikutin pasar itu. Kalau dari 6.000 bibit atau anakan ayam yang Mas Yuwono besarkan, itu nanti bisa balik modal ataupun untung, itu biasanya berapa ton? Kita kalau bahasa peternakan itu FCR nih, itu apa ya? Jadi pakan yang dikonsumsi ayam Ya. 1 ekor itu sampai dari anak sampai panen itu yang paling bagus itu 2,2 kilo satu ayam. Satu ayam ya? Iya. Jadi kalau kita bisa mencapai di 2,2, kalau bahasanya kalau kita FCR, FCR itu 2,2 gitu, Iya. bagus, itu paling bagus. Berarti bisa Nanti untung. bisa ayamnya, untung. ya? Nah, Kalau di atas itu berarti rugi? ya enggak juga sih. Kalau rugi itu biasanya di angka 2,7 atau 3 kilo itu pasti rugi. Ya, baik pemirsa. Jadi cuman makan tok nggak jadi daging. Baik pemirsa, itu adalah tips dalam memilih ayam yang sudah siap panen dan tentunya nanti para pemirsa bisa juga
menerapkan di rumah perhitungannya supaya budidayaan ayamnya itu untung terus itu ya, Iya. Mas ya. Baik pemirsa, tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di kandang milik Mas Yuwono, yang tentunya kita sudah bergeser ke kandang yang satunya ini pemirsa. Di sini cukup syahdu ya Mas ya, ada tempat untuk duduk bersantai ketika sudah selesai aktivitas di kandang juga ini ya. Iya. Dan bisa menjadi tempat juga untuk evaluasi kondisi ayamnya juga. Baik Mas Yuwono, tadi kan kita sudah belajar nih bagaimana cara mengelola ayam pejantan. Kemudian kita juga sudah lihat proses panennya juga. Iya. Ada pembuatan alat pemanas yang tentunya bisa irit biaya juga. Itu ilmunya insya Allah bermanfaat untuk para pemirsa. Nah kalau membicarakan soal suka duka ya, yang tentunya yang namanya peternakan itu pasti juga ada. Yang dialami Mas Yuwono seperti apa? Ya kalau yang sudah pernah saya alami itu yang pertama di harga. Harganya harga mahal kah atau harga jual ya Mas ya? Iya, harga jual. Jadi ayam sudah kondisi siap panen, kondisi bagus, maksudnya kesehatannya bagus. Ternyata mau panen harga jualnya drop. Nah itu salah satu yang membuat mental kita juga terganggu lah istilahnya, juga ikut down juga mentalnya. Otomatis kita akan mengalami kerugian ya, seperti itu. Sampai berapa Mas saat itu harganya? Waktu itu menjelang atau pertengahan Covid ya, itu 13.000 per kilo. 13.000. Padahal kita biaya operasional BEP kita itu per ekor ayam di angka 26.000 waktu itu. Lantas bagaimana yang dilakukan Mas Yuwono dan teman-teman? Jadi waktu itu mau nggak mau kita ayam juga harus keluar, otomatis kita merugi. Gitu waktu itu. Memilih ruginya lebih sedikit ya Mas ya, tetap dijual itu. Tetap ya? dijual. Kalau kita pertahankan juga harus nambah biaya operasional lagi, pakannya harus nambah. Iya. Kalau yang senangnya seperti apa? Pernah tidak sampai ke harga jual yang istilahnya itu cukup mahal ini ya? Oh, pernah juga. Pernah juga. Itu tahun berapa ya? Saya lupa itu. Tapi waktu itu harga ayam itu per kilo bisa menyentuh 38.000 sampai 40.000 itu pernah. Untuk ayam pejantan ya? Iya. Padahal BEP kita cuma 28.000. Jadi kita untung per ekor itu kan hampir 12.000 sampai 15.000 ya, waktu itu. Luar biasa. Berarti kalau idealnya istilahnya kita biaya operasional tertutup, kemudian kita masih dapat untung, itu berapa harganya Mas per kilo? Itu ya kalau untuk saat ini itu dengan harga pakan yang terus naik ini kan, jagung di Indonesia kan langka aja untuk saat ini. Dari petani nggak ada panen, ya? Iya, dari pemerintah pabrik pakan itu nggak boleh impor. Jadi harga pakan terus naik, itu kita di angka 33.000 per ekor per kilo. Harga jual segitu kita sudah aman lah. Biaya operasional tertutup. Berarti 33.000 ya. Nah, faktornya juga pakan ini kita tidak bisa kontrol. Iya, ya, tidak bisa kontrol. Kita cuma ngikut pabrik. Sementara ini nggak bisa buat sendiri, belum bisa kita. Ya, barangkali kan Mas Yuwono dan teman-teman ada tim ini ya tadi. Iya. Chicken lagi ya. Chicken lagi. Mungkin dari situ nanti bisa bekerja sama untuk membuat apa ya istilahnya pakan sendirilah atau mengelola sendiri. Iya. Kalau sebenarnya sejarahnya ada chicken lagi seperti apa Mas Yuwono? Sejarahnya dulu itu yang pertama itu sebenarnya saya itu pertama kali ternak ayam. Ayam pejantan. Iya, ayam pejantan ini. Terus waktu kajian di cabang ngobrol-ngobrol, terus ada teman yang ikut ternak, akhirnya waktu itu 5 atau 7 orang gitu. Ya dari situ kita sering ngumpul bareng, kegiatan vaksin bareng, terus wah ini bagus ini kalau kita kasih nama rombongan kita ini gitu. Oh, berarti semua anggota itu kebanyakan memang warga Ngaji? Iya, warga Ngaji. Yang 13 orang itu warga Ngaji. Semua warga Ngaji? Semua warga Ngaji. Yang ada di Boyolali? Iya, yang salah satu manfaatnya ketika ada kerepotan di salah satu teman, kita bisa sembuyung bareng. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin nanti bisa ditiru juga untuk saudaraku pemirsa yang saat ini nih punya ternak sesuatu, kambing kah, domba, atau mungkin lele.
Ini di majelis kita buat kelompok bareng-bareng. Iya. Bisa sharing Bisa tukar banget. ilmu, sharing pengalaman juga itu ya Mas Iya. Yono. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Boyolali dan kebanyakan memang di cabang musuh. Iya, cabang musuh. Ya. Baik, terakhir dari Mas Yono mungkin ada pesan atau mungkin semangatnya ini supaya teman-teman yang ada di rumah pemirsa Ingan-Ingan tetap selalu bersemangat untuk beternak dalam membudidayakan usahanya Mas Yono. Untuk apa ya? Untuk teman-teman yang beternak itu yang pertama kita usahakan kondisi hewan kita itu sehat dulu. Jadi kalau kondisi sehat itu kita peliharanya lebih enak. Biaya produksi kita atau biaya pengelolaan kita itu lebih kecil. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membaca cuaca. Misalnya kalau musim hujan dingin kita tambah pemanas, contohnya seperti itu. Jadi yang pertama ayamnya harus kita buat sehat dulu kalau ini di ayam. Terus yang kedua kita tetap semangat dan harus tetap semangat, tidak boleh ngelopro biarpun ada gangguan apa-apa. Ya, baik. Nah, itu dia pemirsa pesannya, jangan pernah putus asa Iya. dari usaha untuk kegiatan di rumah. Ternak apapun insya Allah akan menguntungkan kita semua ya Mas ya. Insya Yang penting kita suka dan selalu bisa menjaga kesehatan dari ternak kita. Iya. Terima kasih Mas Bono atas ilmunya di kesempatan kali ini. Semoga usahanya semakin berkembang. Amin. Nanti bisa mampir lagi nih, lihat-lihat Amin. ayam yang ada di sini. Ya. Dan sukses selalu untuk chicken lagi Chicken ya. lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita dalam pembudidayaan ayam pejantan dari teman-teman Chicken Lucky khususnya hari ini bersama dengan Mas Yuwono. Untuk dapatkan ilmu dan sharing pengalaman yang bermanfaat utamanya di dunia peternakan, selalu saksikan program Ingon-Ingon di channel terpilih MTA TV. Saya Wahid Erwudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok mbok iso nyekel borai ya?